Hari ini adalah hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2022. Hari ini saya memutuskan untuk membuat satu buku harian yang mungkin akan saya isi tentang perjalanan-perjalanan pengalaman-pengalaman yang saya alami sehari-hari. Bukan berarti akan saya isi tiap hari, tapi ini mungkin adalah catatan perjalanan saya tentang melakukan atau belajar fotografi. Saya sendiri orangnya orang introvert, jadi sebisa mungkin saya tidak ingin menunjukkan muka, tapi saya ingin memberikan satu pengalaman atau menceritakan kembali pengalaman saya dalam belajar tentang fotografi atau videografi lebih tepatnya. Baiklah, kita mulai. Jadi kalau misalkan ini sekarang kita jalan-jalan, saya ingin menunjukkan tentang kondisi area di mana saya jalan-jalan saat ini. Alright, sebagai background, saya sudah 2 tahun ini atau 1,5 tahun deh tidak lagi bekerja di sebuah perusahaan karena pandemi, dan saya kemudian melihat sebuah lemari dan di sana ada alat fotografi yang jarang sekali saya gunakan, yang sekarang ini saya gunakan. Jadi pada saat saya bekerja itu saya mampu membeli barang-barang seperti ini, tapi saya sendiri begitu melakukannya itu saya cepat bosan sehingga saya taruh aja di dalam lemari dan tidak saya gunakan lagi untuk beberapa waktu lamanya. Nah, dengan adanya saya tidak lagi bekerja di sebuah perusahaan, saya memiliki banyak sekali waktu yang ingin saya isi untuk menekuni fotografi ini atau videografi. Jadi saya lihat lemari saya dan saya ambil perlengkapan fotografi saya, dan satu perlengkapan fotografi yang masih bisa saya gunakan dan cukup capable untuk bikin video itu adalah Panasonic GH5. Ini adalah kamera yang kira-kira keluar 5 tahun yang lalu. Saya beli karena FOMO aja sebenarnya. FOMO itu fear of missing out. Semua orang membicarakannya, semua orang mengeluh-elukannya, semua orang mengatakan ini adalah kamera yang sangat baik, sangat bagus, dengan segala feature yang ada. Turn out kamera ini memang terlalu bagus buat saya sebenarnya, karena terlalu banyak fiturnya dan saya jadi bingung ini mau pakai apa gitu. Dan akhirnya saya pakai sebisanya, tidak ada waktu buat belajar, ya autodidak, dan saya bosan dan saya masukkan lagi ke lemari. Nah, sekarang saya mencoba untuk menggali lagi, ini kamera bisa apa. Untungnya ketika baterai saya charge dan saya masukkan ke kompartemen baterainya, saya switch on, kamera ini nyala. Jadi ternyata setelah istirahat berapa lama, kamera ini masih berfungsi sebagaimana mestinya. Alright, saya mau cerita sedikit tentang kamera ini. Kamera ini pada saat dia keluar dilulukan sangat capable. Dia adalah satu dari sedikit kamera handheld, kamera kecil ya, micro four third, yang bisa dikatakan melebihi zamannya. Melebihi zamannya itu gini,
Yang lain belum bisa, misalnya nih ya, merecord dengan mode anamorphic, ini bisa. Yang lain belum bisa merecord dengan mode 10 bit atau 10 bit, ini bisa 10 bit bahkan 422. Yang lain-lain mungkin 420 atau 400. Well, saya nggak mau ngobrolin tentang itu karena saya juga belum mengerti. Jadi itulah, kamera ini memang lebih pintar dari saya. So saya belum menggunakannya secara optimal, intinya itu. Nah sekarang saya mencoba untuk sambil belajar, saya ingin menggunakannya untuk juga membuat konten. Kalau teman-teman mau belajar videografi, fotografi bersama saya, monggo, silahkan untuk subscribe dan kita belajar bareng-bareng. Oke, untuk hari ini saya ingin mencoba sebuah feature yang ada dalam Panasonic GH5 ini, yaitu Vlog L. Vlog L ini bisa dikatakan adalah feature yang bisa merecord keadaan atau merecord sesuatu dengan dynamic range yang tinggi. Dynamic range itu apa sih? Dynamic range itu kalau saya baca-baca nih, itu adalah kemampuan kamera tersebut untuk menangkap sebanyak-banyaknya warna. Jadi misalnya kalau misalnya dari gelap ke terang gitu misalnya, ada kamera yang dynamic range-nya pendek. Artinya kalau misalkan dia mau difokusin ke gelap, yang terang wash out atau hilang, atau kita ke terang, yang gelap black, sangat hitam. Jadi dua-duanya tidak bisa merecord dengan baik ekstrim bawah dan ekstrim atas, ekstrim terang dan ekstrim gelap. Tapi dengan adanya Vlog ini, maka dia bisa atau mampu untuk merecord dynamic range yang lebih tinggi. Jadi antara gelap dan terang itu bisa lebih banyak atau lebih panjang. Right, so ini adalah hasilnya. Seperti Anda lihat, hasilnya itu agak wash out ya, nggak ada warnanya gitu ya. Tapi ini bisa dimunculkan nanti warnanya. Ini masih contoh, masih wash out ya. Kalau warnanya, kalau misalnya kita mau keluarkan warnanya, kita bisa seperti ini. Alright, terus apa lagi ya? Kamera ini saya lengkapi dengan sebuah lensa. Lensanya adalah lensa Panasonic Leica 12 mm 1.4 atau bukaan terbesar adalah 1,4. Lensa ini kalau misalnya karena ini micro four third, lensa 12 ini ekuivalen dengan lensa 24 di full frame kamera. So ya saya sedikit tahu lah tentang ini, jadi saya coba perkenalkan kamera saya sekarang ini. Kamera ini capable untuk foto dan juga atau fotografi dan juga untuk videografi. Tapi strengthnya, kekuatannya itu ada di videografinya. Saat ini kamera ini ada dalam mode untuk mengurangi getaran atau untuk mengurangi ada stabilisasinya. Nah,
in body camera stabilization. Dia punya itu. Tapi biasanya kalau saya jalan begini dan jalan saya tidak hati-hati, itu tidak terlalu bagus stabilisasinya. Dan lensa saya tidak ada stabilizernya juga. Jadi kemungkinan Anda bisa lihat nanti adalah endut-endutan ya. Ketika saya jalan itu kayak agak ada goncangan-goncangan gitu. Tapi itu jauh lebih kecil daripada kalau misalkan tidak ada stabilisasi dalam bodinya. So yeah, that's what it is. Mungkin seperti itu dulu perkenalan saya. Kalau misalnya Anda ingin bareng-bareng belajar tentang videografi dan fotografi, subscribe aja dan kita belajar bareng. Ada pertanyaan, kasih tahu aja, saya akan cobain. Kalau misalnya diperlukan saya mencoba barang gitu misalnya, atau mencari tahu tentang suatu barang, kasih tahu aja, lihat tulis saja di komen dan kita akan diskusikan bersama. Oke, teman-teman semua, segitu dulu. Terima kasih. Sampai ketemu nanti. Bye.